Halo semua, ini Nathan. Nathan pengen bagiin apa yang terjadi di Afrika Selatan kepada kalian semua. Terima kasih banyak untuk dukungan kalian, dukungan finansial, Mami Papi, Om Senjaya, Joel Braid. Thank you so much udah invest ke mission trip Nathan, dan juga terima kasih untuk dukungan doa Oci, Raul, Mami Papi, Ko Yohanes, and all the people who prayed for me. Thank you so much. Hari ini Nathan pengen bagiin cerita Nathan dalam bahasa Indonesia, dan so please bear with me if my Indonesian is not as fluent as my English, but I will try my best. Mission trip ini benar-benar mission trip yang luar biasa karena kita tim sekitar 55 orang, dan setiap pagi kita dibagi menjadi sekitar 8 atau 9 tim. Dan kita melayani ke penjara-penjara, ke stasiun radio, ke tempat anak-anak, ke desa-desa, dan ke mall untuk melakukan outreach atau untuk melakukan ministry. Kita bantu membangun sesuatu atau apapun seperti itu. Kalau setiap malam kita dibagi jadi sekitar 11-12 tim, dan kita pergi untuk melakukan ibadah. Kita menjadi kita yang pimpin kebaktiannya, dan kita lihat banyak orang sembuh di dalam kebaktian itu. Jadi ada kebaktian KKR dan kebaktian kesembuhan. Mission trip ini benar-benar mission trip yang mengubah hidup aku. Di mission trip ini ada banyak banget yang Tuhan ngelakuin lewat tangan aku, lewat teman-teman aku. Rasanya benar-benar kayak kita lagi hidup di dalam zaman kita para rasul. Dan sebenarnya itu benar-benar hal yang kita harus alamin setiap hari. Kayak Markus 16 ayat 17-18 bilang, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya gitu. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh gitu. Ayat ini gak bilang superhero yang akan melakukan ini. Ayat ini bilang orang-orang yang percaya. Dan di mission trip ini aku benar-benar ngerasain apa gaya hidup yang biasa, gaya hidup yang normal untuk orang-orang yang percaya. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang aku pengen bagiin. Salah satunya adalah kesaksian keselamatan. Jadi Nathan sama teman Nathan, Melanie, lagi jalan di satu desa, dan ada satu orang ini, dia datang ke kita. Dia bilang, boleh gak doain aku karena aku punya masalah alkohol. Dan kita bilang oke, boleh. Dan Nathan mulai taruh tangan Nathan di atas tangan dia kayak gini. Dan sebelum kita ngomong apapun, dia udah mulai nangis karena dia dijamah kuasa Tuhan. Dan ketika kita mulai berdoa untuk dia, dia bilang, I feel something release. Aku ngerasa sesuatu lepas dari aku gitu. Dan kita terus doain untuk Roh Kudus untuk menjamah dia. We prayed for the Spirit of God to touch him. Dan kita tanya gimana rasanya, terus dia bilang, aku ngerasa benar-benar beda, aku ngerasa hidup gitu. Dan setelah itu aku tanya dia, kamu kenal nggak Tuhan Yesus? Kamu udah pernah nerima dia nggak secara pribadi? Terus dia bilang, aku dari dulu di gereja tapi aku belum pernah nerima dia secara pribadi. Jadi kita doain dia, dan dia mau terima Tuhan Yesus. Dan setelah itu kita juga, jadi dia terima Tuhan Yesus, praise the Lord. Dan dia juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita mulai doa untuk Roh Kudus, untuk jamah dia. Dan aku bilang, ada sesuatu yang kamu akan rasain di tangan kamu. Dan terus dia bilang, iya aku ngerasa kayak ada sesuatu gitu, sesuatu hangat gitu. Terus aku sambil dengar suara Tuhan, aku bilang aku rasa bahwa perasaan itu akan benar-benar naik, it's gonna rise, akan jamah hati kamu. Terus dia bilang, I feel heat in my heart. Aku ngerasa kehangatan di dalam hati aku. Dan aku bilang, it's gonna arise your mouth, and if it starts to bubble in your mouth, speak it out. Dan pada waktu itu dia nerima bahasa roh, dan dia mulai berbicara dalam bahasa roh. Dan yang benar-benar jamah hati aku adalah ketika udah selesai, dia bilang, terima kasih banyak. Dia bilang, aku gak akan pernah lupa kamu, dan aku gak akan pernah lupa apa yang terjadi hari ini. Aku ngerasa bebas, aku ngerasa alkohol itu udah lepas gitu. Dan aku benar-benar kaget karena
bener-bener gampang, bener-bener cuman kayak di dalam Alkitab dibilang bahwa kita adalah cahaya, dan ketika cahaya muncul di tengah kegelapan, kegelapan sirna, kegelapan hilang karena cahaya nggak harus susah banget, cahaya tinggal hanya perlu bersinar gitu. Itu satu kesaksian yang aku benar-benar suka. Satu lagi kesaksian yang lain yang lebih lucu, kita di luar supermarket, terus aku sama teman aku downing, dan kita lihat satu orang, dua orang, tiga orang di depan supermarket, mereka cuma diam aja. Terus kita bilang yuk kita ke sana. Terus kita hampirin mereka, terus kita bilang apa kabar, terus kita bilang kalian udah pernah ngalamin kuasa Allah belum sebelumnya? Mereka bilang belum. Jadi aku bilang tangan kamu kayak gini, dan kita bakal taruh tangan kita kayak gini, dan kita bakal minta Roh Kudus datang gitu. Terus abis kita bilang Roh Kudus datang, gimana rasanya? Terus mereka bilang gak ngerasa apapun. Dan dulu aku bakal takut dan oke. Tapi kali ini aku bilang enggak, aku percaya Roh Kudus akan datang gitu. Jadi kita terus doa, dan mereka mulai ngerasa kayak kesemutan di dalam tangan mereka. Akhirnya kita bisa doain kita bisa doain mereka, dan kita juga bagiin apa yang kita rasa Tuhan lagi ngomong tentang mereka. Itu di dalam Alkitab itu it's called the gift of prophecy, untuk membangun gereja, untuk membangun mereka. Dan kita bilang aku rasa Tuhan benar-benar sayang sama kamu. Kita bagiin Injil, dan mereka terima Tuhan Yesus. Ada 2 orang ini. Tapi lucu banget karena satu yang teman aku ini setelah didoain untuk ngalamin kuasa Allah, dia ngerasa sesuatu di dalam hati dia ngerasa damai, dia ngerasa bahagia. Terus teman aku tanya gimana rasanya, terus dia bilang aku ngerasa damai. Teman aku bilang tapi damai ini kamu udah pernah ngalamin sebelumnya, tapi nggak berdiam di dalam hati kamu ya. Terus dia bilang iya. Terus dia mulai bukain hidup aku kacau banget kayak gini. Dan teman aku bagiin kesaksiannya. Ini lucu banget karena aku sama teman aku bersebelahan. Aku lagi bagiin Injil ke satu orang ini, teman aku bagiin Injil ke orang ini satu lagi. Dan akhirnya dua mereka nerima Tuhan Yesus, dua mereka mengalami Roh Kudus. Tapi hal yang benar-benar luar biasa adalah pada waktu kita udah selesai doa, tiba-tiba ada satu ibu-ibu keluar di jalanan ini, manggil teman aku yang bule. Dia bilang kamu harus doain papa aku pinggangnya sakit. Dan alasan ibu-ibu ini datang hampirin kita karena di dalam supermarket teman aku ada 3 orang teman aku, mereka teriak Yesus sedang menyembuhkan orang di sini, dan mereka melihat 28 orang disembuhkan. Mereka doain orang kanker yang seluruh badannya sakit ngilang. Jadi waktu ibu-ibu ini keluar dan lihat ada orang bule, ada orang dari Amerika, orang Asia, mereka hampirin kita, terus mereka bilang kamu harus doain bapak aku gitu. Jadi teman kita ini yang baru diselamatkan, baru selamat 2 menit, namanya Abun Gile. Dia dikirim sama aku untuk doain bapaknya ibu ini. Dan dan kita pergi ke bapak-bapak ini. Terus aku bilang Abun Gile taruh tangan kamu di badan orang ini, terus bilang di dalam nama Yesus sembuh. Udah langsung bilang cobain badan kamu gimana rasanya. Langsung bapak ini lucu banget, dia bilang rasa sakitnya gak ada lagi gitu. Dan benar-benar luar biasa. Terus dia bilang doain sini. Kita doain backnya dia, kita doain kakinya dia, karena dia benar-benar sembuh secara instan gitu. Dan itu benar-benar tunjukin kuasanya Tuhan gitu. Aku benar-benar suka karena rasanya tuh kan kita kayak hidup di dalam zaman Lukas 10 gitu, ketika Tuhan Yesus menunjukkan 70 murid 2/2 untuk doain orang sakit dan mereka pada sembuh. Aku ngerasa kayak aku lagi hidup di dalam Alkitab gitu. Dan Abun Gile ini sama aku, kita berdua kita doain orang ini dan orang ini sembuh. Aku punya video kesaksiannya, aku bakal pasang di YouTube ini dan nanti kalian bisa nonton. Tapi sembuh gitu. Dan padahal orang ini dia bakal dioperasi
Agustus karena pinggang dia sakit banget, tapi dia bisa loncat dan dia bener-bener sembuh. Dan Abun Gile ini bener-bener hidup dia nggak bakal sama lagi karena dia baru diselamatkan, baru dengar tentang Tuhan Yesus dan langsung lihat orang sembuh lewat tangan dia. Karena teman-teman, aku pengen bagiin bahwa Tuhan pengen memakai setiap orang percaya untuk menyembuhkan orang sakit, dan bukan hanya orang kudus atau orang spesial, karena di dalam Alkitab sendiri dibilang orang yang percaya gitu. Kalau di dalam Alkitab bilang orang spesial, ya mungkin kita punya alasan untuk nggak doain orang, tapi kalau dalam Alkitab bilang orang yang percaya, aku pengen bagiin berita baik bahwa Tuhan pengen pakai siap kita untuk memberitakan Injil, untuk menyembuhkan orang sakit. Dan ini bener-bener hanya sebagian kesaksiannya, tapi ada beberapa kesaksian yang bener-bener luar biasa juga. Aku jadi ingat tentang Yohanes 14 ayat 12. Kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Dan di mission trip ini, salah satu kesaksian yang luar biasa banget adalah aku dengan tim aku sekitar 8 orang, dan kita pergi ke sebuah penjara. Dan di dalam penjara ini kita dikasih 200 orang di lapangannya. Dan hari ini aku dipilih untuk memimpin timnya. Jadi pertama kita minta setiap seluruh tim ini untuk bagian word of knowledge atau kata-kata pengetahuan. Ini sebuah karunia di dalam Alkitab. Dan kita dengar suara Tuhan, apa yang Tuhan katakan, dan kita kasih tahu kepada orang-orang. Dan hari ini aku bilang, tanya Tuhan apa yang Tuhan pengen sembuhin. Jadi kita sekitar 1 tim ini kita mulai ngeluarin, aku rasa di sini ada yang punya sakit punggung, aku rasa di sini ada yang pundaknya sakit, ada yang sini ada yang sakit tangan gitu. Dan sekitar 50 orang mulai berdiri, dan bayangin ini semua napi-napi, mereka pakai baju orange, dan mereka semua berdiri. Dan aku bilang kepada mereka, it's not about the team from America, it's not about the man of God, it's about the God of man. Aku bilang, ini bukan tentang tim dari Amerika, ini bukan tentang satu orang yang dipilih oleh Tuhan, tapi ini tentang Tuhan yang di atas semua orang. Jadi hari ini kita gak akan letakkan tangan kita kepada kalian, tapi kita percaya Tuhan akan sembuhin kalian. Dan aku minta salah satu tim aku namanya Amy Jo untuk nyanyi lagu, nyanyi lagu tentang kesembuhan yang dia rasa Tuhan kasih kepada dia. Jadi dia mulai nyanyi selama 2 menit. Setelah selesai, kita bilang, semua orang tes badan kalian, tes badan kalian gimana. Langsung mulai riuh gitu, pada senyum gitu. Kalau kalian udah sembuh, lambain tangan. Dan langsung semuanya lambain tangan gitu. Bener-bener lucu, karena biasanya kalau di Bethel School kita lihat ada tiga kali kita harus doa atau apa, tapi kali ini bener-bener 1 kali doa 48 orang, 50 orang itu langsung sembuh. Bahkan aku bilang, kalau kalian belum sepenuhnya sembuh, berdiri, dan hanya 2 orang sembuh. Dan kita wawancarain mereka satu persatu. Ada yang pundaknya sakit, back painnya, punggungnya sakit, dan sembuh. Tapi yang bener-bener jamain hati aku, ada 1 orang, dia punya darah tinggi, dan di sini dia rasa sakit banget, dia rasa ada rasa sakit, dan dia nangis. Ini bayangin napi yang gede gini, dia nangis, mata dia merah. Dia bilang, aku ngerasain sakit ini udah berapa tahun karena darah tinggi aku, tapi pas kalian nyanyi aku sembuh gitu. Dan aku benar-benar ngerasain, wow, Tuhan, ini hal baru yang Tuhan sedang lakukan gitu. Karena di dalam Maleakhi Tuhan bilang, pada akhir zaman aku akan mencurahkan rohku kepada manusia gitu. Dan hari ini aku benar-benar pengen kasih tahu kepada kalian semua bahwa Tuhan sedang melakukan hal-hal yang luar biasa. Sayang, very sad, waktu kita udah hampir habis karena kesaksiannya masih banyak banget. Selama 1 trip ini kita lihat sekitar 1.200 kesembuhan, sekitar 500 keselamatan, dan sekitar 200 pelepasan.
jadi ada setan-setan yang keluar. Dan itu juga I can talk about it later. Kalau kalian nggak, aku bisa jelasin lagi nanti kalau kalian nggak terlalu familiar. Tapi kita lihat banyak orang bebas gitu. Kita lihat dari orang yang katanya depresi, dan ketika wow gitu, setelah kita doain, mereka bebas gitu. Mereka bener-bener senyum, dan mereka bilang aku ngerasa bebas. Tapi sebelum aku selesai, aku pengen doain apa yang aku ngerasain Tuhan pengen sembuhin. Aku rasa yang nonton ini ada yang kepalanya pusing, ada yang daerah tangannya sakit, sama satu lagi lutut sama apa ini ya, daerah kakinya sakit. Jadi aku pengen keluarin doa. Aku pengen doain cepet, doa singkat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap rasa sakit hilang, dan biar ada kesembuhan ilahi dari Engkau Tuhan. Kesembuhan sekarang Tuhan, di dalam nama Yesus. So test it out. Kalau sembuh, comment below, let me know, and share the gospel, share the good news, and bless you. Bye bye.